kami siapkan waktu untuk Pak Bayu dapat memberikan sambutannya untuk memulai acara kita pada pagi hari ini. Kepada Pak Bayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ades. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa? Iya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi ya Bu Prisya, Iya, eh, Pak Moko, Mas Ades dan teman-teman PSE lainnya ya. Pertama mungkin saya sampaikan bahwa Romo Haruno tadi memimpin misa ya di eh, kita berapa 100 hari meninggalnya ayahanda dari Mas BP ya. Jadi Romo Haruno nggak bisa hadir, kemudian Pak Rudi juga ada acara Bogor Catholic Discovery itu kalau tidak salah ya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan atas nama Romo Haruno yang juga sering disampaikan oleh Romo Haruno sendiri, tugas gereja itu tidak hanya urusan liturgi, tidak hanya urusan bersaksi keluar begitu ya, tapi juga soal pelayanan kasih, soal diakonia, soal teman-teman seperjalanan yang masih tertinggal begitu ya, tertinggal dalam khususnya aspek ekonomi, kemudian ya termasuk juga ketenaga kerjaan ini, mereka yang tidak bekerja, mereka yang berkekurangan begitu ya, mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang dipecat, mereka yang gereja memikirkan hal-hal yang seperti itu. Maka sebenarnya ketika respon dari Bapak Ibu yang notabene mungkin sudah cukup apa ya beruntung begitu ya dalam hal tertentu, maka diharapkan ya mengajak juga ya teman-teman umat warga lainnya yang memang belum beruntung, yang perlu kita layani khususnya dalam diakonia ini, pelayanan kasih, menjadi pelayan bagi sama-sama umat kita di lingkungan khususnya. Respon yang lambat kemarin tentu bukan lambat ya, mungkin memang pas waktunya tidak pas dengan Bapak Ibu. Sebenarnya yang diundang dalam surat undangan itu juga termasuk sampai umat ya Bapak Ibu. Jadi tidak sampai, tidak hanya sampai pengurus saja. Dalam undangan itu juga mengundang umat. Jadi silakan semua umat datang. Ketika ada yang japri ke saya, pengurus saya tidak bisa, saya sampaikan bahwa yang diundang juga umat yang membutuhkan, maka silakan hadir umat-umat yang membutuhkan gitu ya. Bapak Ibu di sini mungkin umumnya adalah ketua wilayah, ketua lingkungan atau pengurus di lingkungan begitu ya di wilayah. Nah, hasil-hasil dari sini hendaknya juga bisa kita fokuskan kan nih kepada teman-teman di lingkungan, sama di umat di lingkungan yang khususnya membutuhkan. Dalam satu kunjungan kemarin ke wilayah Bartolomeus begitu ya, ada seorang bapak yang ada di sini kayaknya kalau tidak salah bapaknya hadir menanyakan kita itu umat-umat atau muda misalnya harus diajari juga mulai bekerja yang bekerja nyata begitu ya, belajar bagaimana mencari uang gitu yang mungkin bisa juga digunakan sarana di sini gitu, khususnya mereka-mereka yang memang kurang beruntung ya, tertinggal, tidak lebih beruntung dari kita misalnya. Maka apa yang disampaikan nanti Bu Kris, Pak Moko, Mas Ades, dan teman-teman PSE lainnya hendaknya juga kita bisa teruskan. Untuk lowongan pekerjaan itu juga sedapat mungkin memang kita infokan gitu ya. Mungkin ada teman-teman warga lingkungan yang tidak sempat mengakses grup lingkungan gitu ya karena keterbatasan ekonomi mereka untuk tidak ya mungkin tidak punya HP, tidak punya kuota begitu ya. Mungkin gitu ya. Ya perlu kita sampaikan juga. Barangkali ada ya dari pekerjaan-pekerjaan yang akan disampaikan oleh Pak Moko ini, kerja di dalam kerja ini bisa kita bagikan juga kepada teman-teman. Intinya kita mesti juga melayani umat di
pelayanan kasih ini. Gitu. Pelayanan-pelayanan liturgi, pelayanan-pelayanan pengembangan iman, kesaksian, dan sebagainya. Itu saja dari saya. Mengingatkan kembali bahwa gereja kita seperti sering disampaikan Romo Harno tadi saya sampaikan sampai mengurusi hal-hal bagaimana masuk rumah sakit, biaya kesehatan, termasuk juga bantuan ekonomi seperti yang diusahakan oleh PSE, Bu Pris dan kawan-kawan di sini. Silakan menyimak apa yang akan disampaikan, bagaimana sebenarnya cara kerja kerjo itu gitu ya. Bagaimana menyampaikan informasinya, bagaimana cara melamar atau ingin mendapatkan pekerjaannya, nanti silakan disimak lebih lanjut ya. Itu saja dari saya, Bu Pris, Pak Moko, Mas Ades, dan Bapak Ibu semua, Ketua Wilayah, Ketua Lingkungan, dan ya peserta yang hadir, Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih banyak Pak Bayu atas sambutannya yang telah diberikan mewakili Romo Haruno yang hari ini tidak dapat hadir dikarenakan sedang memimpin misa arwah. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi masukan bagi seluruh ketua lingkungan, ketua wilayah, dan ketua rukun yang telah hadir pada hari ini, juga pada seluruh umat yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Bayu. Untuk sambutan berikutnya kami berikan kepada Bu Prisya. Silakan Bu Pris untuk berikan sambutan-sambutan pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Ades. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung dalam Zoom peluncuran dan sosialisasi program kerja PJF, penyedia jasa freelance. Program kerja yang telah disiapkan oleh PSE Suksesi Ketenagakerjaan Pamoko yang sudah lama lebih dari 1 tahun persiapkan segala sesuatunya. Dan setelah melalui beberapa tahap persiapan, saat ini telah terdaftar sekitar 80 profesi yang telah siap untuk menerima jasa yang dibutuhkan oleh umat BMV di rukun lingkungan wilayah Bapak Ibu. Harapan kami, semoga program PJF ini dapat meningkatkan ekonomi umat kita, baik bagi mereka yang profesinya memang secara khusus di bidang profesi yang ditawarkan, maupun bagi mereka yang mencari penghasilan tambahan sambil bekerja, atau umat kita yang sedang mempersiapkan pensiun. Bagi umat yang tidak tahu apa yang mau dikerjakan juga, semoga Pak Moko dan kawan-kawan dapat memberikan training yang sekiranya jasanya dibutuhkan oleh umat. Program ini dapat berjalan bila mendapat dukungan dari Bapak, Ibu, dan seluruh umat. Ini sebagai perwujudan salah satu aksi nyata APP, bersatu memberdayakan umat menyongsong kedatangan Tuhan. Saat ini ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita dengar banyak perusahaan yang sudah melakukan PHK karyawan. Semoga program kerja PJF ini dapat menolong umat-umat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bu Pris atas sambutan yang telah diberikan. Harapannya kami juga sama Suksesi Tenaga Kerjaan di sini membantu umat. Terlebih kami mengharapkan kehadiran seluruh ketua wilayah maupun ketua lingkungan dan juga ketua rukun untuk kita sama-sama membantu umat dalam hal ini. Tidak semua umat di katedral itu adalah orang yang memiliki pekerjaan. Ada juga yang tidak memiliki, dan tujuan PSE yang sebenarnya yang telah lama disampaikan oleh Bu Pris adalah mari kita bersama-sama sesama umat
terlebih di Paroki BMP Katedral Bogor ini adalah membantu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu, bahwa harapannya bagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang hadir di sini, jika memiliki lowongan atau memiliki jasa yang bisa membantu umat kita, mari sama-sama bergabung bersama kami. Oleh sebab itu kami meluncurkan PJF ini. Tujuannya adalah kita memberikan pekerjaan kepada umat kita, dan juga kita mengharapkan umat kita menggunakan jasa umat kita. Jadi tidak perlu menggunakan orang lain, terlebih selama ini mungkin Bapak Ibu banyak menggunakan jasa orang lain ataupun orang-orang di luar kita. Nah, harapannya PJF tujuannya seperti itu, Bapak Ibu, Bu Pris, Pak Bayu. Nah, untuk lebih lengkap terkait bagaimana PJF ini, cara penggunaannya, kemudian bagaimana nanti mengaksesnya, kemudian kredit apa saja yang dapat diberikan oleh aplikasi PJF ini, kemudian hal-hal apa yang nanti dapat digunakan bersama, baik tingkat paroki, wilayah, lingkungan, rukun, ataupun seluruh umat yang ada di tempat kita. Nah, oleh sebab itu, baiklah kita langsung saja melihat bagaimana aplikasi ini nanti akan dapat dijalankan dan dapat kita gunakan bersama. Oleh sebab itu, kami akan langsung berikan saja kepada Bapak Hardian Moko selaku koordinator subsesi ketenagakerjaan untuk dapat mengisi acara pada hari ini. Silakan Pak Moko, kami berikan waktunya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Bayu, Bu Pris. Suara saya bisa terdengar baik? Bagus. Bagus. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Ketua Lingkungan, Bapak Ibu Ketua Wilayah, dan seluruh umat yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sampai kepada tahap peluncuran aplikasi yang sudah cukup lama kami persiapkan. Dari mulai mendata calon, menginterview, melihat sejauh mana kemampuan mereka, juga beberapa kita belokkan agar cocok dengan yang diperlukan oleh umat. Maka pada hari ini kita bisa launching, mudah-mudahan apa yang sudah kita mulai ini mendapat tanggapan respon yang baik, positif, dan bermanfaat bagi seluruh umat di paroki kita. Screen-nya bisa kelihatan ya, Bapak Ibu? Jadi latar belakang PJF Kerja adalah di satu sisi banyak umat yang mempunyai kemampuan, punya pengalaman, bisa segala macam, tapi bingung mau menawarkan kemampuan mereka itu lewat media apa. Sementara di sisi lain juga banyak umat kita yang membutuhkan atau mencari misalnya perbaikan AC dan sebagainya, tapi tidak tahu kemana. Itu makanya kita menciptakan yang namanya aplikasi PJF Kerja. Yang kedua adalah sesuai tadi Bu Tris mengatakan bahwa kita umat Katolik hendaknya saling memberdayakan dan kita mengupayakan munculnya peluang kesempatan kerja baru. Jadi di sini ini ada dua sisi. Yang satu adalah nanti kita sebut sebagai penyedia jasa freelance. Ini adalah orang-orang atau teman-teman yang menawarkan jasanya. Ini kita lebih banyak di jasa, bukan barang ya. Lalu yang kedua adalah pencari jasa. Ini adalah umat yang memerlukan jasa itu, entah sopir, entah apapun nanti yang ada di sana. Lalu yang ketiga kita ada admin. Uniknya aplikasi ini mempunyai admin atau penanggung jawab, sehingga bila mana ada suatu perselisihan, misalnya sudah kerja nggak dibayar, atau kerjanya berantakan, nggak rapi, dan sebagainya, silakan komplain,
bisa langsung kepada PJF tersebut atau juga bisa kepada kami, admin pengelola. Kami mempunyai hotline, silahkan di WA aja, atau kalau masih kurang puas ya silahkan telepon. Yang penting jelas bahwa PJF yang dimaksud yang mana, kapan melayani Bapak Ibu, yang mana yang nggak puas. Jadi kami sudah memprediksi hal-hal yang buruk, misalnya ditinggal pulang berantakan, atau mungkin ada, ini kan teman-teman penyedia jasa kan ada sampai masuk ke rumah ya, atau masuk ke halaman. Mungkin ya, mungkin ada barang yang hilang, ini kita bisa cek atau menanyakan kepada admin. Kita akan klarifikasi. Jadi uniknya di sini, kita tidak menjual sesuatu yang tidak ada yang bertanggung jawab, tapi kita akan mengawal terus sehingga dari dua sisi ini, baik penyedia jasa maupun pencari jasa, sama-sama puas. Berikutnya yang akan kami tampilkan di dalam aplikasi ini sederhana saja. Memang kami membuat aplikasi yang sangat ringkas, sangat mudah. Kami tidak membuat yang macam-macam. Yang penting tujuannya adalah orang bisa bekerja dan orang juga bisa memenuhi kebutuhannya. Itu yang penting. Jadi kami membuat sesederhana mungkin, semudah mungkin, siapapun orang bisa mengaksesnya. Yang kami tampilkan hanya nama jasa, foto, biar menarik ya. Lalu nama penyedia jasa. Ini juga beberapa teman juga jangan pakai nama saya, pakai nama toko boleh, pakai nama brand, nama merek boleh. Jadi ataupun pakai nama samaran juga kami persilahkan. Yang ditampilkan ya. Namun tentu kepada admin kami harus mempunyai nama yang benar dan sebagainya. Alamat yang benar. Nanti kami prosesnya ada memberikan formulir sehingga kami mencatat bahwa penyedia jasa ini juga benar orangnya, benar mampu, dan bertanggung jawab di dalam setiap pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga adalah kami menampilkan nomor WA dari PJF. Jadi nanti mekanismenya itu para pengguna jasa ini langsung WA kepada yang bersangkutan. Tidak harus melewati admin, tidak harus. Sejauh tidak ada masalah ya. Kalau ada masalah baru boleh ke admin. Dan mungkin juga ada 1-2 orang yang tidak berkenan WA-nya di publish. Ini karena publish ini seluruh Bogor ya, bahkan seluruh Indonesia ya bisa melihat. Siapa tahu ada yang tidak berkenan WA-nya dicantumkan, nggak apa-apa. Nanti kami ada nomor-nomor khusus yang bisa dipakai. Jadi titipkan saja menggunakan nomor WA-nya admin kerja. Nomor anggota kerja ya, ini hanya untuk identifikasi saja. Berikutnya yang akan kami tampilkan adalah, ini kami bagi dengan beberapa kategori ya, profesi atau konsultan, dari mulai arsitek, interior designer, ini banyak ini adalah yang sudah masuk di dalam aplikasi kami. Ada yang tukang membangun akuntansi, ada juga konsultan ekologi, ada juga konsultan import-ekspor, Bapak Ibu yang ingin memulai import, ini kami punya rekanan yang tahu persis dan bisa memberikan konsultasi. Lalu juga yang sederhana, misalnya membuat desain logo, membuat banner, menggambar AutoCAD, MC, mutasi kendaraan, dan juga bahkan membuat visa buat yang senang jalan-jalan, membuat peta, entah peta perumahan, entah peta suatu kota. Jadi saya juga kaget, ternyata kompetensi dan kemampuan umat BMV itu sungguh banyak dan sangat beragam. Ini yang perlu kita syukuri. Semoga umat bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya ada keterampilan ya. Salon juga sudah ada. Jadi desain salonnya
kebanyakan ya ada satu dua orang itu yang dulunya karyawan. Nah, ini kami arahkan untuk membuka sendiri di rumahnya. Kalau panggilan agak susah karena banyak alat yang harus dibawa. Jadi ini ada yang salon untuk muka dan sebagainya dengan harga damai. Pembuat taman, sopir, ada sopir. Jadi sopir ini kami memanfaatkan teman-teman yang menjadi driver online. Desainnya adalah kita membuat harga flat. Misalnya mengantar dari rumah di Bogor ya ke Bandara Halim. Kami kemarin bikin flat 250.000 termasuk tolnya. Jadi Bapak Ibu tinggal tidur, tahu-tahu sampai bandara. Dan kami juga ngetes sejauh mana supir tersebut halus nyetirnya sehingga kita tidak mabuk. Jadi kita sudah tes. Fisioterapi juga ada buat teman-teman yang mungkin pasca operasi dan sebagainya. Ini panggilan, tapi dia manual ya. Tapi cukup cukup bagus. Jadi untuk pemulihan orang tua mungkin atau siapapun yang habis operasi, membuat akuarium, mengetes air sumur maupun juga air pump, apakah banyak kaporitnya, banyak FE-nya dan sebagainya. Renovasi bagi teman-teman yang mau renovasi rumah, entah penambahan kamar atau mungkin ganti baja ringan yang sekarang sedang populer, kami punya juga mungkin hanya sekedar mengecat atau perbaiki pagar, kami punya semuanya. Servis teknisi ya, dari mulai listrik, AC, ini AC kita bagi, ada cuci AC ini yang memang seharusnya rutin dilakukan oleh umat yang mempunyai AC, mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Nanti kita juga mau nego ke Romo Haruno nih, biar AC-nya gereja kita aja yang mengerjakan. Ada pasang AC, ada juga perbaikan AC, perbaikan mesin-mesin pendingin, kulkas dan sebagainya. Mencuci toren, ini juga teman-teman mungkin kan tidak pernah mengira juga bahwa toren setelah 2 tahun itu campur antara lumut dan pasir dan sebagainya. Cukup dengan berapa ribu aja, berapa puluh ribu, bim salah bim, toren menjadi bersih. Lalu juga ada pekerjaan-pekerjaan yang sederhana ya, ini kita mengakomodir dari teman-teman yang uh, bisanya hanya begini. Kadang-kadang penjaga atau kasih makan kucing sama anjing. Jadi beberapa dari umat itu kalau pergi keluar kota, misalnya weekend ya, berarti kan kita berangkat hari Jumat sore, 2 malam. Nah itu otomatis kucing atau anjing kita harus dititipkan di penitipan hewan ya. Biayanya cukup besar. 1 malam bisa 70.000. Jadi kalau kita berangkat hari Jumat kan berarti Jumat pagi harus masuk ya 3 hari 240.000 mungkin ya. Nah ini kami membuat desain tidak usah dititipkan, nanti cukup kunci rumah itu dititipkan kepada ini PJF yang bersedia, nanti tinggal mungkin sehari 2 kali memberi makan dan membersihkan kotoran, tarifnya pun pasti akan jauh lebih murah dan hewan ternak kita juga tidak akan apa namanya, biasanya kalau saya nitipin anjing itu pulang-pulang jadi ada bonus kutu. Nah ini, jadi solusi-solusi sederhana ini yang kami ciptakan. Sudah ada, tapi ini utamanya adalah anjing dan kucing untuk area seluruh paroki kita. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu Pak, Bapak Ibu, sebelum saya masuk kita langsung nanti masuk ke link. Jadi nanti kita akan masuk ke link. Cara menggunakannya sangat sederhana sekali. Jadi Bapak Ibu silahkan melihat apa kebutuhan Bapak Ibu, apa kebutuhan kita.
entah cuci mobil, entah bersihkan AC. Kita pilih yang mana yang kita mau. Di situ memang kami menampilkan perkiraan biaya. Ini perkiraan biaya ya, bukan bukan biaya deal. Tapi kita memang memberi ancar-ancar tujuannya agar jangan terlalu murah dan jangan juga terlalu mahal. Misalnya cuci AC, kami pasang tarif 80.000. Cuci mobil 40.000 atau 50.000 ya, buat ancer-ancer. Misalnya Bapak Ibu hanya punya uang berapa ya nggak apa-apa, nanti tinggal kami hanya ada segini misalnya 80.000, kami punya 4 AC misalnya, tidak harus 80 kali 4 misalnya. Kami cuma punya 300, ya monggo nggak apa-apa. Jadi harga harga terakhir nanti ini silahkan diskusikan langsung dengan PJF yang bersangkutan. Eh, Kami sudah tidak ikutan lagi dan proses membayarnya pun langsung, entah tunai, entah ditransfer kepada PJF yang bersangkutan. Setelah pekerjaan selesai, nanti di sini ada uh, kolom untuk di aplikasi kita ada kolom untuk memberikan komentar, bagus, kurang bagus dan sebagainya. Nah, yang penting adalah bila Bapak Ibu mempunyai kesan baik itu positif maupun negatif ataupun keluhan, tidak usah ragu-ragu, tidak usah sungkan-sungkan untuk memberikan info kepada admin. Ini tujuannya adalah untuk evaluasi ke dalam kami juga. Mungkin ada PJF yang kerjanya terlalu lama, mungkin kurang rapi, atau mungkin dirasa terlalu mahal. Silakan. Kami juga perlu sekali evaluasi dari Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama membangun menjadi lebih baik. Nanti terakhir setelah kita masuk ke dalam website kerja, kami akan memberikan formulir pendaftaran batch kedua bagi Bapak Ibu atau mungkin umat yang membutuhkan untuk mendaftarkan menjadi penyedia jasa freelance. Jadi ini kami mendata lagi batch kedua. Bila mana setelah Bapak Ibu melihat, wah ini luar biasa ini, bisa mendapatkan income tambahan misalnya, silakan nanti mendaftarkan. Nanti Mas Ades akan memberikan link pendaftaran Bapak kedua. Berikutnya nanti setelah itu kami ini proses ya, proses dalam dalam ini kami akan melihat kemampuan calon ini seperti apa. Kami akan panggil, akan wawancara. Seperti tempo hari kami akan panggil di Aula PPK yang datang sekitar 80 orang ya. Ada yang sudah langsung masuk layak untuk dijual ya dalam tanda petik. Tapi juga ada yang ini agak susah nih, nah, kita arahkan, kita belokkan keterampilan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh umat. Berikutnya nanti kami juga akan pesan sponsor ini bahwa sebetulnya kami membuka mediator di setiap lingkungan. Fungsi dan manfaat mediator adalah untuk meneruskan info-info lowongan kerja, baik yang formal maupun yang informal atau freelance seperti ini, kepada seluruh umat. Jadi kami maunya setiap lingkungan mempunyai mediator satu minimal ya, sehingga info-info lowongan kerja bisa langsung diberikan kepada umat. Siapa tahu ada umat yang membutuhkan dan cocok dengan kemampuannya. Ini sudah berjalan lama, cuman sayangnya dari sekitar 60 lingkungan, baru 14 lingkungan ini yang punya mediator. Nanti silakan Bapak Ibu Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah mendaftarkan salah satu umatnya untuk menjadi mediator. Dan kedua adalah kami juga membutuhkan juga info dari umat tentang, kan di umat itu kan ada yang kepala HRD, ada yang pengusaha, ada yang pemilik rumah makan misalnya atau pemilik hotel. Mereka itu kan kadang-kadang kan juga susah ya, bukan kadang-kadang, sering susah mencari
calon karyawan. Nah, silakan dari umat diberikan kepada mediator, mediator diberikan kepada kami. Nanti kami lihat apakah ini benar, bukan hoax. Lalu kami sebarkan ke mediator semua lingkungan, nanti mediator turun. Jadi begitu mekanismenya. Misalnya dari lingkungan saya ya, Aloysius MMA ya, ada yang membutuhkan graphic designer misalnya. Ya, dia memberikan kepada saya sebagai mediator, akan diolah oleh admin. Oh ya, ini benar adanya, siapa yang bertanggung jawab, jelas misalnya. Terus kita setelah dari itu, dari admin, kita akan sebarkan lagi ke semua mediator. Kita ada WA grup mediator. Nah, mediator dari semua lingkungan ini akan nyebar lagi ke lingkungan. Jadi dalam waktu singkat, informasi lowongan ini udah langsung nyebar ke seluruh umat yang ada mediatornya. Dan ini sangat bermanfaat dari dua sisi, baik umat yang mencari pekerjaan maupun juga umat atau perusahaan atau HRD yang membutuhkan karyawan. Ini sudah berjalan bagus, cuman itu tadi bahwa banyak lingkungan yang belum mempunyai mediator. Sehingga akhirnya yang tidak punya ya umatnya nggak dapat info lowongan, terus HRD-HRD yang ada di situ juga bingung nyari karyawan kemana. Demikian kira-kira, nanti silahkan didaftarkan atau mungkin WA langsung ke saya atau Mas Ades. Persyaratannya sederhana ya, umat paroki, usianya aktif 30-50 tahun, dan sebagainya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke webnya. Sudah bisa kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi nanti silahkan dicoba. Cuman saat ini kami desainnya bisa menggunakan Android. Namun hari ini kayaknya masih agak kesulitan. Tapi kalau dari laptop sudah bisa jalan. Tentunya Bapak Ibu semuanya mempunyai laptop ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu desainnya. Kita ada beberapa kategori. Saya mulai dengan kategori keterampilan. Kita tinggal cari, misalnya saya mau cari, nah, kita urutan aja ya, keterampilan. Keterampilan itu yang sudah ada, seperti ini Bapak Ibu. Ada konsultan untuk membangun, menyelesaikan akuntansi perusahaan ataupun UMKM. Jadi tinggal begini, misalnya nih ya, membuat greenhouse. Bapak Ibu tentu kan sudah banyak yang mempunyai taman. Kadang-kadang kalau kita tinggal 3 hari pergi keluar kota, pulang-pulang tanamannya sudah pada layu. Nah, ini ada salah satu PJF yang menawarkan greenhouse dan automatic garden. Kita tinggal klik ini, ya, kita tinggal klik aja gini. Di sini akan muncul nama PJF tersebut, lalu nilainya, ini range-nya ya, bisa 5 juta, bisa 10 juta, tergantung dari yang kita mau seperti apa. Tapi beliau ini bisa membuat sebuah taman itu tidak harus disirami secara manual. Jadi kita sudah menggunakan teknologi canggih ya. Pagi nyiram berapa lama, seperti ini. Baik taman yang kecil maupun taman yang besar. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung ini aja, dicatat nomor teleponnya, silakan WA atau langsung telepon kepada yang bersangkutan. Ya, jadi sesimpel ini. Nanti setelah itu baru nanti Bapak Ibu silakan hubungan langsung kepada yang bersangkutan tentang harga dan sebagainya. Nanti kami hanya mengharapkan ininya aja, pesan-pesannya.
positif, negatif, maupun juga keluhan. Misalnya ini fisioterapi, kita tinggal klik aja di sini, sudah ada nomor teleponnya. Beliau ini berkenan untuk dipanggil. Nilai yang kami cantumkan sini 300.000, tapi ini eh, kami membuat acuan ya, untuk rata-ratanya berapa. Sekali visit 300.000. Jadi ini bukan harga mati, maksudnya bukan harga mati, kalau hanya sederhana juga bisa kurang, kalau mungkin seharian juga bisa tambah. Tapi rata-rata memang sekali datang ini fisioterapi sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, nilainya sekitar 300.000. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan dana seperti ini. Silahkan konsultasi langsung kepada Ibu Rosinta ini, janjian kapan bisanya. Ini juga beliau ini adalah mantan fisioterapi dari rumah sakit ternama. Sekarang sudah siap-siap pensiun. Nah, beliau tertarik untuk masuk ke dalam PJF ini. Saya kasih contoh-contoh saja ya, nanti Bapak Ibu silakan buka sendiri. Kita juga ada ini Pak Adi Nugroho, ini siap membuatkan website buat Bapak Ibu. Range-nya 1 juta sampai 8 juta. UMKM kemarin saya tawar 1 juta ya kalau untuk UMKM. Siap katanya kalau untuk UMKM. Pak Orgi Katedral 1 juta no problem. Jadi harga yang kami cantumkan ini bukan harga mutlak ya. Silakan Bapak Ibu nego. Yang penting kita hanya menampilkan bahwa beliau bisa ini. Lalu Bapak Ibu yang ingin memperbaiki pagar atau membuat pagar, ini kami tidak bisa membuat berapa ribu, tapi ini acuannya ya 500.000 per meter persegi. Bapak Ibu bisa kira-kira ini apakah mahal atau murah, tapi harga pastinya nanti bagaimana, silahkan panggil saja ini. Ini kebetulan yang bersangkutan menitipkan HP-nya kepada kami. Nanti silakan kontak ke HP ini. Nanti kami akan follow up. Jadi sesimpel ini ya Bapak Ibu ya. Memang kita buat yang simpel. Lalu Bapak Ibu yang ingin ini ya teman-teman yang mempunyai UMKM belum punya desain logo, silakan ada Pak Tanto Wibowo. Harganya harga damai, boleh 500, boleh berapa saja. Nah, nanti dia akan memberikan contoh-contoh yang pernah dia buat. Lalu berikutnya adalah Bapak Ibu yang ingin memperbaiki rumah, entah memperluas, entah tambah kamar, entah hanya sekedar mengecat. Ini Bapak Max Widya. Ini range-nya 200.000 sampai 1 juta. Ini kemarin beliau juga mengatakan kalau untuk penambahan kamar itu range-nya cuma sekitar 2,5 juta. Nah, ini renovasi ya. Renovasi untuk penambahan bangunan ini, penambahan kamar atau mungkin garasi, lantai 1 pun lantai 2, ini range-nya adalah 2 sampai 2,75 juta per meter persegi ini. Kajian kami cukup murah ya, karena kalau kami sama developer itu biasanya dikenakan sampai 5 juta per meter persegi. Ini kami juga sudah cek hasil kerja beliau, uh, cukup bagus, cukup layak dan biayanya cukup murah. Ini juga umat kami sendiri. Silakan langsung kontak kepada yang bersangkutan. Bagi teman-teman yang punya UMKM, punya usaha kecil, belum set up akuntansi, silakan hubungin Pak Julianus Tan. Ini juga umat kita juga. Kita lanjut ke profesi.
tinggal titik aja profesi ya. Ini memang hari ini belum terlalu banyak ya, baru sekitar 80, tapi saya yakin bulan depan udah ada menjadi 200, mudah-mudahan dalam 3 bulan ke depan menjadi 300 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bukan hanya sebagai pengguna atau pencari jasa saja, tapi juga bisa menjadi penyedia jasa. Ini pun teman-teman yang namanya tampil di sini, mereka juga misalnya sebagai ini, uh, mereka juga sekaligus menjadi pencari jasa juga, ya. Misalnya tadi yang bikin taman, dia butuh mau bersihkan AC, ya dia akan panggil tukang AC dari sini. Cukup banyak ya. Ini juga ada konsultan legal perusahaan, begitu. Ini juga cukup pengalaman dalam membimbing kita. Beliau malah mengatakan kalau untuk konseling tahap pertama gratis, free ya. Jadi Bapak Ibu, kalau hanya sekedar mau cerita masalahnya apa, silahkan aja kontak, itu tidak dikenakan biaya. Ada juga konsultan hukum tanah, ada juga advokat, ada juga konsultan membuat PT INB, teman-teman yang mau berusaha atau sudah berusaha tapi belum mempunyai PT, kami mempunyai tim yang bisa bahkan membuatkan PT dan NIB hanya 250.000. Saya lanjut ke renovasi rumah. Nah, renovasi rumah ya, contohnya mau ganti baja atap ringan, kita hanya memberikan harga 700.000 per meter persegi. Ini pun harga tergantung nanti Bapak Ibu maunya yang seperti apa. Tapi ini ancang-ancang seperti ini. Ini 700.000 per meter ini sudah kualitas yang cukup. Sembako, kami untuk barang hanya fokus di sembako. Ada 3 produk yang kami tawarkan, yaitu minyak goreng non kolesterol, 36.000 ini per liter. Lalu telur omega 3, sama juga ada yang beras Cianjur dari paling atas. Nah, ini beras Cianjur. Mohon maaf kalau beli beras di kami bukan hanya ngambil dari supplier, tapi kami tahu persis sumber dari beras tersebut. Kami ambil dari Cianjur, kami ambil langsung dari petani, sehingga kami tahu persis bahwa beras ini tidak dicuci dengan apa namanya kimia-kimia yang bahaya. Jadi ini benar-benar murni. Jadi semua produk dan jasa yang kami tampilkan di sini, kami bertanggung jawab penuh dari mulai source-nya, dari mulai sumbernya. Jadi kami bertanggung jawab penuh di dalam pengadaannya. Servis perbaikan, ini ada tukang cuci mobil panggilan, silakan WA saja ke sini. Ini kebetulan dihandle oleh tim kerja, hanya 40.000 per mobil. Kami membawa penyemprot dan penghisap debu. Kalau air tentunya dari Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kami membersihkan luar dan dalam, hanya 40.000. Membersihkan toren yang tadi saya sebutkan, ini 70.000. Besar kecil ya kita pukul rata aja, tanpa tambahan transport ya. Jadi mungkin kita hanya nanti perlu dijadwalkan saja. Jadi misalnya ke area Ciamas sekalian nih satu hari 4 toren ya. Jadi kita cuma butuh penjadwalan saja. Di sini juga ada teknisi peralatan rumah tangga, ada juga uh,
Nah, yang sering itu adalah cuci AC, cuci AC ya. Cuci AC kalau di luar 90.000, kami 80.000 saja. Silakan kontak kami, ada berapa unit, nanti kami akan jadwalkan. Jadi kami membawa semua peralatan kerja, kecuali air ya, yang kami minta dari tuan rumah. Satu lagi, ini AC ada pencucian, ada perbaikan bila mana rusak, dan juga ada pasang AC. Pasang AC kami pasang tarif hanya 250.000. Ini termasuk ngebor-ngebor braket dan sebagainya. Masang ya. Untuk di dalam kota, transportasinya udah gratis. Lalu ada yang tidak masuk kategori. Nah, kami ada driver. Jadi sebetulnya driver itu kami ambil dari driver online umat BMV Katedral. Jadi dia sudah punya mobil. Desain kami adalah kalau dia ke Bandara Halim 250.000, kalau ke Bandara Soekarno-Hatta, nanti yang bersangkutan sudah punya listnya. Jadi kita tidak usah tawar-tawaran, harganya itu harga di bawah dari harga Grab. Harga di bawah dari harga Grab plus tol. Jadi saya ambil tengah-tengahnya, karena biaya untuk manajemen Grab kan 20%. Nah, saya ambil tengah-tengahnya 10%. Jadi sopir ini sudah dapat lebih daripada dia lewat Grab, umat juga dapatnya sedikit 10% di bawah harga kalau kita pakai Grab. Dan yang pasti kita sudah cek, karena saya sendiri kalau naik ke bandara naik mobil itu yang naik Grab ya, saya yang paling males itu ini sopirnya bikin mabuk nggak ya? Nah ini. Nah kalau di kami ini kami sudah tes, kami jamin tidak akan membuat mabuk, dan yang pasti eh, kami pegang kepercayaannya ya. Jadi misalnya ada dompet Bapak Ibu ketinggalan atau tas isi uang ketinggalan, kami jamin aman. Mobil juga kami haruskan untuk harus tetap bersih dan sebagainya. Berikutnya ini ada juga umat yang menawarkan, Bapak Ibu yang mempunyai perusahaan, Pak Lukas menawarkan kalau ingin mencari pinjaman entah 100, entah 500 juta, entah 1 miliar, silakan hubungin beliau. Ini biaya yang tertera di sini adalah fee-nya ya, tapi tidak kaku juga. Kalau hanya konsultasi awal ya gratis lah. Tapi kalau kita bisa mendapatkan pinjaman 100 juta ya barulah nanti dicas ini yang 500 ribu. Ini kita sudah kaji dan betul adanya. Pun ini bukan abal-abal ya, jadi bukan investasi bodong atau apa, karena memang dia punya relasi, ada bank dari Singapura, ada bank dari Rusia, dan syarat-syaratnya juga syarat-syarat yang masuk akal ya. Bisnisnya apa, laporan keuangan 2 tahun terakhir seperti apa, rekening peran seperti apa. Jadi di approve-nya itu emang benar-benar kalau memang masuk akal, bisa bisa nyicil atau tidak. Ini juga sudah ada beberapa yang menggunakannya di dalam proses pinjam uang agak banyak. Lalu ini ada masuk juga guru privat kimia ya, kalau mungkin ada yang ingin belajar kimia, menjaga anjing, tukang kebun, kami juga punya tukang kebun, Bapak Vicensius Subin. Ini ancar-ancarnya cuma 100.000 per hari ini ya, per hari 100.000. Jadi memang kami kasih acuan harga ini sebagai gambaran baik untuk yang bekerja maupun untuk yang mempekerjakan. Kami juga punya ini Ibu Lucy, konsultan import ekspor, teman-teman yang ingin import barang dari Cina atau dari mana. Beliau sangat memahami karena beliau bekerja di bagian ekspor import suatu perusahaan. Ini kami hanya memanfaatkan aja kemampuan beliau. Ini juga sedang ada yang pakai.
dalam proses untuk mengimpor 2 kontainer dari Cina. Mengurus biaya balik nama ini untuk mobil seluruh Indonesia ya. Kalau mau dipindah ke Bogor ataupun sebaliknya, kami juga punya yang teman-teman yang ingin membuat visa ke Amerika, ke Afrika Selatan. Jadi sedapat mungkin Bapak Ibu nggak usah repot-repot lah datang ke dutaan besar. Kami akan menjadi menjembatani. Demikian kira-kira Bapak Ibu terkasih, sampai di sini saya buka saja langsung. Ya Mas Ades ya, pertanyaannya Mas ya. Boleh Pak, Ya tapi enggak, saya mau jelasin sebentar deh. monggo Kalau silakan. Oke, terima kasih Pak Moko atas penjelasannya terkait aplikasi program PJF atau pencari jasa freelance ini. Eh, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi banyak yang bertanya di kolom chat terkait apakah yang ada di website ini sudah real atau hanya piloting atau demo. Jadi terkait pertanyaan tersebut, semua yang ada di website saat ini, yang ada di aplikasi kami saat ini adalah data real, yang mana kami sudah kumpulkan dari beberapa bulan yang lalu. Jadi ada beberapa tahapan yang setelah kami lakukan. Pertama yaitu pengumpulan data, kemudian pendaftaran, kemudian kami seleksi. Jadi kami tidak hanya menerima begitu saja para PJF yang datang dan mendaftar kepada kami, tetapi kami juga mewawancarai mereka. Dalam hal ini satu persatu kita panggil untuk kami lihat sejauh apa sih kemampuan mereka, sejauh apa jasa yang mereka tawarkan itu mereka kuasai. Oleh sebab itu, kami mampu tampilkan di dalam aplikasi kami, karena pada dasarnya kami sudah melalui tahapan-tahapan tersebut, sehingga nanti saat kami sudah launching, yaitu pada hari ini, Bapak Ibu sudah dapat langsung mencoba atau menikmati jasa-jasa yang sudah hadir di dalam website kami. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, eh, untuk website ini belum kami berikan kepada siapapun. Jadi kalau Bapak buka di Google Kerjo gitu, banyak nih sebenarnya. Jadi sebenarnya kami dari awal, yaitu 3 tahun atau 4 tahun lalu saat membuat website ini, sudah ada beberapa yang juga sama, memiliki sama. Tapi untuk alamat websitenya kami sudah ada yang berbeda. Jadi saat nanti Bapak Ibu buka, harus membuka melalui alamat website yang sudah kami share atau berikan kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti hanya mengetik di Google, pasti jadinya berbeda gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk sesi saat ini sudah selesai disampaikan oleh Pak Moko terkait penjelasan aplikasi atau website yang kami gunakan, yaitu PJF Kerjo ini. Untuk berikutnya kami memberikan seksi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, silakan disampaikan. Nanti sedapat mungkin saya atau Pak Moko akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan, boleh dari kolom chat Zoom ataupun boleh langsung bertanya via Zoom. Silakan Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan kepada kami. Atau malah kami yang bertanya. Suara kami terjelas? Mas Bapak Ades, Ibu? itu ada pertanyaan di chat itu, mungkin Oh dijawab iya, dari situ, Mas. ini pertanyaan yang mana nih? Ini sebagian sudah saya jawab nih. Nah, soal website tadi saya sudah jawab, yaitu kalau misalnya untuk website nanti kami akan berikan linknya yang sesuai dengan apa link website kami. Karena kalau Bapak Ibu cari di Google maka akan berbeda ketemunya, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa banyak website juga di situ. Nah, itu berbeda, bukan website yang kami gunakan. Kemudian dari Bapak Adit,
deskripsi buat lebih lengkap, kategori mohon berdetail. Karena yang seperti saya jelaskan tadi ya, Pak Adit, karena ini masih awal, kami juga akan melakukan sedikit seperti perbaikan. Nah, oleh sebab itu, kami launching pada hari ini sekaligus untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, bahwa seperti ini loh tampilan yang akan kita gunakan nanti di dalam website kami. Jadi jika ada masukan-masukan, nantinya kami juga tetap akan melakukan development terkait website ini, bagaimana supaya dapat dinikmati lebih baik untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan kasih, Bu Ipo, nanti kita akan kasih websitenya, supaya hari ini Bapak Ibu fokus dulu, walaupun emang mau, nanti saya dapat bagikan secara ini aja deh, gambaran aja supaya Bapak Ibu bisa lihat dulu dari share screen saya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu sudah lihat. Seperti ini tampilan awalnya. Kami juga sudah develop di handphone, sudah buka di handphone, jadi sudah memastikan bahwa bisa juga dibuka lewat handphone untuk Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Boleh tanya langsung, nggak apa-apa. Selamat siang Pak Ades, ini Agnes dari Rafael. Oke, Tadi Bu boleh Agnes. tolong di-share lagi Pak yang mengenai persyaratan mediator untuk lingkungan. Oh, boleh Bu. Saya sharekan sebentar ya untuk Pak. persyaratan mediator lingkungan. Benar, Bu Agnes mesti jadi mediator nih. Nah, berikut beberapa syarat-syarat yang akan kami gunakan sebagai mediator pekerja di lingkungan. Persyaratannya ada di layar, terlihat Ibu Agnes? Sudah Pak, terima kasih Pak. Sudah. Yang pasti yang kami harapkan dari seluruh syarat yang tampil di layar tersebut adalah satu hal. Mohon keaktifannya Bapak Ibu saat kami nge-share lowongan pekerjaan yang kami share di dalam mediator. Harapannya supaya kami tahu bahwa apakah lowongan tersebut juga dapat tersampaikan kepada umat atau tidak. Ya, walaupun di-share kan kadang masih juga lupa atau gimana walaupun sudah hadir gitu. Untuk pertanyaan Pak Johar, kalau usia Mas Ades nggak terlalu kaku lah ya. Iya, Bu. Sebenarnya nggak terlalu kaku sih, Bu. Ya, cuma kan kami patokannya yang aktif ya, Bu. Ya. Orang muda juga kan kadang eh, nggak terlalu ini kan, nggak terlalu memikirkan untuk berbagi gitu kan. Maksudnya sibuk dengan kesibukan mereka, makanya kami patokan umur segini itu dalam arti kata mereka yang memiliki aktivitas tidak terlalu banyak gitu ya, Bu. Untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Johar, apakah web ini sengaja dibuat untuk khusus warga paroki sehingga harus melalui link? Jadi gini Pak Johar, pertanyaan ini luar biasa sih. Jadi sebenarnya kami sudah melakukan beberapa investigasi lah, seperti melihat terlebih dahulu subjek lapangan ini seperti apa, segmentasinya kami seperti apa. Untuk saat ini kita tidak menutup mata, kami ingin membuka ini kepada subseksi yang lebih besar yaitu keuskupan. Tetapi gini Pak Johar, Bu Pris ada di sini, Pak Bayu juga ada di sini, kemudian ada Pak Moko. Kami mengambil titik kecil saja. Beberapa kali kami mengadakan seminar terkait pekerjaan, seminar terkait bagaimana mereka untuk dapat bekerja, mengundang mereka untuk dapat hadir sebagai PJF. Minatnya itu sangat sedikit, Pak. Jadi gitu, minat umat kita sangat sedikit. Saya tidak tahu permasalahannya di mana ataukah informasi yang sampaikan kurang sampai kepada mereka sehingga minatnya sedikit. Jadi kami memang memiliki target yang lebih luas suatu saat nanti. Tapi harapan kami saat ini umat kita di paroki Katedral BMV ini dapat menikmati terlebih dahulu program kita yang ini. Seperti itu Pak Johar. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu, yaitu
kenapa Bapak Ibu yang sudah bekerja atau setidaknya memiliki lowongan di tempat bekerjanya dapat membantu umat kita. Nah, harapan kita sebetulnya sama seperti Pak Bayu. Tapi kalau minat umatnya sendiri itu sedikit, ataupun informasi yang kami sampaikan juga tidak sampai ke dalam tahap lingkungan ataupun rukun ataupun bahkan wilayah, ya bagaimana kami dapat membantu umat gitu. Karena banyak umat yang menyampaikan, kok ini kayak gini seperti ini, suksesi ketenagaan seperti inilah kami sudah sampaikan. Tetapi kan dikembalikan lagi kepada ketua wilayah, ketua lingkungan, ketua rukun di masing-masing. Apakah informasi yang kami sampaikan sampai? Saya sekarang hal yang sangat mudah. Kami sudah menyampaikan beberapa lowongan pekerjaan. Apakah sampai kepada lingkungan? Saya juga tidak tahu. Yang pasti kami sudah sampaikan, gitu kan. Itu kan di tahap yang lebih tinggi ya daripada kami. Seperti itu Pak Johar. Nanti linknya juga akan kami bagikan. Tetapi untuk saat ini progresnya kami hanya ingin membantu umat di paroki kita terlebih dahulu Pak. Walaupun nantinya tidak menutup kemungkinan untuk sampai ke keuskupan. Pak Adit, iya sama-sama Pak Johar. Saya tampilannya udah bagus, mudah itu seperti orang buka webnya Tokped ya. Cuman ya itu sementara ini kalau memang seperti itu tujuannya ya nggak apa-apa. Saya pikir kalau bisa seperti orang mudah aksesnya seperti itu, bisa masuk Play Store atau apa gitu. Tapi mungkin itu nanti ya Mas ya. Ya, Iya, terima Pak. kasih Mas infonya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Johar atas masukannya. Untuk Pak Adit, sebenarnya gini Pak Adit, saya menjawab ini ya, supaya kalau ini kan teknis sedikit yang bisa saya jawab, nanti untuk yang lebih detail bisa ke Pak Moko ya Pak. Ini saya yang mampu saya jawab, nanti kalaupun ada yang kurang bisa Pak Moko yang menambahkan. Jadi untuk sarannya gini Pak, kenapa kami tidak menampilkan person atau orang yang ada yang menawarkan jasa tersebut? Karena gini, kita ini kan tidak bisa begitu saja. Harapannya kenapa kita melalui website? Karena supaya kami juga dapat memantau. Memantau itu dalam arti kata melihat bagaimana minat umat kita menggunakan jasa umat-umat yang sudah ada di PJF ini. Nah, jika kami pajang person atau foto profilnya, walaupun ini demi tingkat kepercayaan, kami harapannya Bapak Ibu pengguna jasa tersebut mempercayai kami, subseksi ketenaga kerjaan. Karena fase-fase yang kami lewatin termasuk mewawancarai, itu menjadikan kami acuan untuk membuat website ini. Kenapa kami tidak pajang profilnya? Karena harapannya, pertama, Bapak Ibu pengguna menggunakan jasa melalui website kami, tidak secara person langsung ke dalam mereka. Gini, misalkan kami memajang profilnya, kemudian Bapak Ibu kenal, kemudian tidak melalui website kami atau tidak melalui kami, dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Terus Bapak Ibu menuntut kami karena sudah memajang fotonya, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian kami yang Bapak Ibu tuntut. Salahkah kami atau salahkah Bapak Ibu yang menggunakan langsung tanpa menggunakan kami? Karena pada dasarnya kami inginnya kami dapat memantau supaya hal-hal yang tidak diinginkan kami dapat jaga gitu, Pak Adit. Nah, nanti hal-hal kayak gitu tuh kami hindarin. Karena pada dasarnya kami sudah melakukan interview, kami sudah melakukan wawancara, sehingga apa yang kami yakini kami tampilkan. Nah, yang kedua adalah tidak semua orang yang hadir atau memberikan jasanya di dalam website ini ingin wajahnya ditampilkan. Nah, nanti kalau misalnya kami berikan informasi yang ditampilkan ini yang terpercaya loh, berarti yang nggak ditampilkan nggak bisa dipercaya dong. Nah, kami tidak mau seperti itu. Jadi intinya supaya lebih baik kita kita tidak tampilkan wajahnya, kita tampilkan hanya kontaknya. Nah, untuk deskripsi itu kan deskripsinya masih kurang lengkap ya Bapak Ibu. Nah, karena memang kami masih develop. Nah, nanti deskripsi yang lengkap itu kami ingin meminta dari seluruh PJF yang sudah hadir, jasa-jasanya seperti apa kami coba perbaharui, tetapi itu nanti saat kita sudah mulai berjalan sedikit-sedikit, sudah ada yang menggunakan, nanti deskripsi akan kami gunakan. Seperti itu Pak Adit. Nah, mungkin Pak Muko jika ada yang ingin ditambahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan
dan pernyataannya. Jadi memang untuk membangun bisnis ya, ini bisnis buat umat ya, tapi bukan bisnis buat kami. Karena kami-kami yang di admin kerja ini semuanya free ya, dari mulai daftar, wawancara dikasih makan, free bahkan dikasih makan. Jadi kami tidak mengutip sedikit pun. Kami mendapat dana dari DPP, dari paroki. Jadi begini, Kerjo ini adalah miliknya paroki. Semua yang kami lakukan dari mulai pendaftaran, wawancara, termasuk hari ini adalah seizin dan sepengetahuan pengurus DPP dan bahkan Romo Paroki. Romo Paroki juga tadi juga berkenan hadir, cuman tabrakan dengan acara yang lain. Jadi ini bukan milik saya, Pak Moko, Mas Ades, bukan juga kami hanya pekerjanya paroki. Kami hanya pekerja paroki itu siapa? Paroki itu ya ada Romo Paroki, ada umat, ada pengurus DPP dan sebagainya. Nah, di sini memang yang paling susah menjual suatu bisnis itu adalah kepercayaan. Kami sangat memahami itu. Karena juga beberapa dari kami pengurus ini adalah juga pengusaha. Memang yang paling susah adalah bagaimana menanamkan kepercayaan. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, eh, di sini kami menjamin 100% ya. Saya terutama ya, saya akan bertanggung jawab terhadap semua hal dampak-dampak negatif yang akan muncul. Misalnya ada yang perbaiki AC, tapi malah AC-nya rusak. Silakan, kita akan lihat kalau memang yang menyebabkan itu teknisi yang lewat kerja ya, kami akan mengganti 100%. Misalnya ada yang nyuci nih, nggak sengaja selangnya beret mobil, kami akan menggantikan 100% ya. Jadi itu jaminan kami. Kalaupun misalnya ada yang masuk ke rumah Bapak, HP Bapak Ibu hilang misalnya, tentu kami akan kualifikasi siapa yang ngambil, apakah pekerja kami ataukah mungkin orang yang lain. Kalau memang pekerja kami yang ngambil ya kami akan ganti sepenuhnya pekerjaannya kami ya kami akan berikan peringatan. Jadi kami akan bertanggung jawab sejauh itu. Memang tidak secara langsung dari paroki atau dari paroki, tapi kami yang di depan ini, Mas Ades dan saya yang akan pasang badan lah. Intinya memang berat memulai proses kepercayaan. Jadi kami menjamin dari mulai sekarang dan selamanya kami akan menjamin eh, para pengguna ini jangan sampai ada yang dirugikan. Juga sama, kami juga menjamin kepada para penyedia jasa jangan sampai dirugikan. Bila mana misalnya ya ada yang sudah bekerja masang AC misalnya, tapi tidak dibayar, kami akan membayar. Gitu kira-kira gambarannya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tidak usah terlalu berpikir terlalu jauh ya. Nanti kalau ada gini gimana nanti? Yang penting target kami adalah jalan aja dulu. Nanti kadang-kadang masalah itu kan malah nggak ada kan. Kalau kita berpikir terlalu jauh ke depan, nanti gek-gek, jangan-jangan kita malah nggak jalan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memberdayakan umat dari dua sisi, baik umat yang menjadi pekerja maupun umat yang membutuhkan teknisi-teknisi itu. Itu dari saya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang lain, monggo silakan. Terima Pak kasih Antonius, monggo Pak. atas maksudnya. Pak Anton mau bertanya silahkan Pak. Kalau mau bertanya disampaikan. Halo, selamat siang Bapak sekalian. Saya mungkin tidak bertanya ya, tapi yang pertama saya mengapresiasi sangat bagus sekali untuk tim Pak Moko dan teman-teman Mas Ades. Ya. Karena sebenarnya problem yang coba dipecahkan ini persoalan yang paling mendasar di dalam umat-umat kita. Jadi bagaimana problem yang tadi disampaikan dalam presentasi itu tepat sekali bahwa ada orang yang mempunyai keahlian atau mempunyai kebisaan itu tidak tahu bagaimana menyalurkan mendapatkan pendapatan dari sana. Di sisi yang lain orang yang butuh jasanya juga nggak tahu siapa yang akan minta jasanya itu gitu. Nah ini ada sesuatu secara konsep
saya sangat mengapresiasi dan saya yakin umat juga akan mengapresiasi ini begitu. Nah, mungkin yang jadi persoalan di dalam bisnis seperti ini ketika kita masuk ke digital ya, Pak Moko dan teman-teman, itu memang yang menjadi persoalan itu adalah seberapa banyak umat yang akan mengakses, Pak. Jadi kebetulan saya di bisnis startup juga, jadi memang persoalan traction itu tuh sangat penting sekali. Jadi semakin banyak orang yang mengakses, maka crowd itu atau kerumunan itu akan datang ke dalam platform. Nah, ketika itu platform akan jadi hidup. Dan saya kira tidak ada satupun platform e-commerce maupun marketplace yang punya servis jaminan sampai 100% seperti itu, Pak Moko. Jadi ini sangat luar biasa, cuman perlu dipikirkan nanti ke depan, ketika skalanya meningkat, itu nanti tim akan sangat kerepotan, Pak Moko. Karena nanti ketika crowd itu berhasil didatangkan ke platform, kemudian transaction meningkat, penyedia dan pengguna jasa juga meningkat, maka pekerjaan admin akan jadi luar biasa gitu. Jadi saya pikir masukan dari saya adalah mungkin ke depan dari sisi pengembangan itu sangat dimaklumi sekali Pak Ades dan Pak Moko, karena sekarang Bapak juga aktivitasnya ada dan banyak juga, dan mengembangkan platform seperti ini tidak bisa sambil-sambil juga Pak. Nah, pengalaman saya itu benar-benar harus dioperasikan dengan sangat sangat detail gitu, termasuk mengenai security. Ketika data sudah banyak sekali, kita mesti hati-hati juga terhadap terhadap usaha-usaha untuk melakukan intruder ke dalam sistem kita gitu. Jadi pertama ini langkah yang bagus dulu Pak Moko, ini langkah yang luar biasa. Kita sangat mengapresiasi ini. Mudah-mudahan nanti ke depan semakin berkembang dan traction makin tinggi, umat makin aware dengan jasa yang diberikan oleh paroki ini. Saya pikir itu Pak apresiasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Anton atas masukannya. Nanti nextnya kami juga, ya itu makanya kami saat ini sedang develop, karena pada saat ini kami melihat bagaimana sih tingkat keminatan umat kita terhadap website kita yang kita gunakan. Masukan-masukan tadi juga sedang kami diskusikan untuk siapa saja yang nanti dapat menjadi pengguna atau yang mengakses atau yang dapat mengamankan hal-hal yang ada di website kami, karena pada dasarnya kami juga tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi terhadap umat kami ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Johar Thomas dan Bu Ivo ya, terkait sharing fee. Nah Pak Moko silahkan dijawab pertanyaannya. Apakah kita ada sharing fee atau dalam bentuk apa jika kita bergabung ke dalam website gitu Pak? Ya benar ya Pak Johar, seperti itu pertanyaannya. Sharing fee. Iya. Ya betul Pak. Sharing atau apa namanya, kalau kita bergabung itu apakah ada semacam bagi hasil atau sharing fee? Karena itu bagian salah satu bentuk bagi tanggung jawab dan berbagi risikonya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Itu betul juga ada saran juga mengenai terbuka untuk iklan saja. Jadi itu dari situ nanti bisa untuk operasional lah katanya, atau untuk mungkin ya salah satu bentuk untuk ikut tanggung risiko itu Pak. Makasih Pak. Maksudnya terbuka untuk apa Pak? Terbuka untuk apa? Iklan. Itu kalau nggak salah ada dari salah satu di itu chat itu ada ya, terbuka untuk iklan saja. Jadi bukan untuk menawarkan pekerjaan atau bentuk produk, tapi iklan juga itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya jawab dulu ya. Terima kasih atas sarannya bahwa nanti akan kita pasang iklan, tapi mungkin kita harus lihat dulu sampai sejauh mana tingkat kepercayaan atau tingkat visitornya teman-teman. Mengenai fee, jadi memang kami bangun ini adalah dalam rangka pelayanan kepada DPP, kepada umat ya. Jadi tidak ada Pak fee sama sekali Pak. Kami tidak mungut, kami tidak minta. Bahwa tadi
kami akan keluar uang, iya pasti. Tapi nggak usah khawatir, saat ini ada melihat program seperti ini ya, itu ada teman-teman juga dari umat Katolik gereja kami ini yang berkenan memberikan CSR. Ini puji Tuhan ya, hampir nggak terbatas. Dan kita juga butuhnya kan nggak banyak ya, paling 5 juta, 10 juta, nggak banyak. Dan puji Tuhan, ya mudah-mudahan dari antara teman-teman yang sekarang hadir, nanti WA ke saya, Pak, saya nyumbang sekian CSR perusahaan saya, puji Tuhan. Nanti kami akan bantu dengan doa. Jadi sesederhana itu Pak. Jadi kami tidak mengutik dan kami percaya usaha-usaha dari para penanam CSR itu pasti akan diberkati Tuhan. Kadang-kadang memang tidak bisa dikatakan, tapi itu sangat real ya, bahwa mereka memberikan sekian dari sedikit yang mereka punya, tapi kok tiba-tiba kok jadi ada rezeki yang. Jadi memang kadang-kadang kalau kita bicara secara agama, kita kasih 5 juta, kita nggak berharap dapat balik 5 juta, tapi malah dikasih sama Tuhan 10 juta. Itu tentu teman-teman sudah pernah merasakan ya. Ya ini Ya, semangat Pak, ini Pak, yang maaf, saya potong sebentar. Kalau ini kan ini seperti yang dibilang Mas Adit ya, Pak, yang tadi yang di bisnis itu juga ya. Jadi ini kan seperti madu nanti banyak kerumunan. Seandainya ada satu produk atau perusahaan lain yang titip di salah satu member ini, mungkin nggak Mas dari luar? Jadi untuk saat kita, ini sih kami usulkan umat Pak. iya, dia mengatasnamakan umat juga misalnya gitu. Nanti kami Nanti akan ada kaji Pak. verifikasi ya. Oh iya, Kami akan kaji. Ya. Intinya kami adalah dari umat untuk umat. Kami juga tidak mau ditunggangin. Atau mungkin nah, ini salah satu umat kerjasama dengan pihak lain gitu misalnya. Terus dia masuk ke sini, jadi nggak titipan, tapi memang salah satu umat memang ikut ambil Monggo, Pak. bagian di satu usaha. Monggo Pak, silakan. Yang penting begini, saya memang juga berusaha membangun suatu iklim ya, iklim suasana bahwa kita itu bekerja tanpa pamrih Pak. Termasuk pekerja kita, teknisi kita ya, kita kasih harganya harga yang wajar, bahkan agak sedikit lebih murah. Kami menanamkan bahwa kalau memungut sekian, nggak usah khawatir, nanti pasti akan berlipat. Jadi memang nggak kayak profesional, tapi ya memang kami profesional gitu. Gambarnya gitulah, agak campur Pak antara nyari uang Profesional sama terbatas Pak ya. agama Pak. Iya, profesional terbatas untuk Iya. area kita aja. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya memang mengarahkan semua PCF, termasuk juga para pencari ini, kita tidak melulu cari uang, karena yang penting adalah pemberdayaan kan, pemberdayaan. Makanya tadi saya katakan, kalau misalnya cuci mobil nggak punya uang ya udah berapa aja yang punyanya. Jadi yang penting itu berjalan dulu aja. Dan ya kita tahulah, kita percaya bahwa itu pasti akan bisa berjalan. Saya percaya kayak kemarin Romo mengatakan dalam khotbah minggu yang lalu ya, orang Katolik itu baik-baik. Mengapa kita diutus nggak usah bawa bekal, nggak usah bawa jubah dua? Ya karena kita akan ketemu dengan orang-orang baik. Ini yang saya percaya bahwa kita juga akan ketemu sama orang yang baik. Gitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin agak berlebihan tapi ya kira-kira seperti itulah gambarannya Pak. Iya. Monggo yang lain silakan. Oke, jadi gini, Bapak Ibu sekalian, saya sekaligus menambahkan. Jadi gini, kami tidak hanya meluncurkan ini kan sebagai Bapak Ibu sebagai user yang akan menggunakan jasa, tetapi juga kami harapannya ada Bapak Ibu di umat lingkungan Bapak Ibu nanti disampaikan mereka juga ingin mendaftar sebagai penyedia jasa yang mendaftar di website kami. Jadi gini, Bapak Ibu, jika ada umat yang memang kesulitan tetapi memiliki kemampuan dalam hal ini membutuhkan modal, nanti bisa datang konsultasi ke kami. Kami berusaha sedapat mungkin membantu umat Bapak Ibu untuk mendapatkan modalnya. Jadi kami tidak hanya orang yang memiliki jasa kemudian hadir, tapi kekurangan modal dan ragu gitu.
Jadi kalau misalnya memang mereka kekurangan modal, nanti dapat datang ke kami, subseksi ketenaga kerjaan, sedapat mungkin kami membantu umat Bapak Ibu sekalian untuk dapat menjalankan jasanya. Mohon maaf Pak Moko, karena waktunya sudah pukul 11.25, Ya, kita saya nambah dikit jadwalnya lagi. sampai 11.30, Saya nambah boleh. dikit lagi ya, Bapak Ibu. Jadi untuk umat di lingkungan yang memang tidak mempunyai keahlian, kami bersedia untuk mendidik. Jadi kami membutuhkan banyak tenaga cuci AC, cuci mobil, reparasi listrik. Kami mempunyai tenaga itu yang siap mengajarkan. Yang penting cowok ataupun cewek, kita mau bekerja, mau belajar, kita ajarkan 2 kali 3 kali ikut membersihkan AC misalnya, bisa. Jadi eh, bukan hanya yang sudah punya kemampuan atau kebisaan, tapi yang penting adalah mau bekerja. Karena di sini banyak sekali kesempatan ya, dan teman-teman PCF ini berkenan, saya menekankan bahwa mereka harus berkenan mengajarkan umat yang memang membutuhkan kemampuan. Jadi penting mempunyai kemampuan, tapi tidak terlalu penting juga. Yang paling penting adalah mempunyai kemampuan untuk bekerja dan mencari uang. Gitu tambahan dari saya. Oke, Mungkin satu terima pertanyaan kasih. lagi, Mas Ades, kalau ada yang nanya. Sama itu, Mas Ades, diumumkan kita akan buka PJF batch kedua. Mungkin ditaruh di link untuk mendaftarkan. Kami akan Oh, proses bulan eh, berikutnya. jadi gini Pak, Bapak Ibu sekalian, nah nanti kita juga akan membuka kembali pendaftaran untuk pekerja jasa freelance ini untuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi untuk saat ini kami harapannya Bapak Ibu mengetahui terlebih dahulu supaya lebih efektif Pak Moko, saya meminta bantuan kepada Pak Bayu supaya dapat di-share saja via langsung kepada Ketua Lingkungan dan Ketua Ya, Wilayah supaya lebih efektif karena di sini hampir beberapa lingkungan tidak ada hadir yang ya. tidak dapat hadir supaya kita juga tidak wasting time mengulangi lagi. Nah, itu saja sih Pak. Kemudian ada sedikit pengumuman Pak Moko yang akan disampaikan oleh Pak Bayu Monggo. secara pribadi untuk seluruh yang hadir. Silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Bupris, Pak Moko khususnya dan Mas Ades atas pencerahan ya bagi umat kita supaya yang membutuhkan, yang saling membutuhkan ini bisa punya wadah. Semoga ini makin rame begitu ya. Nah, saya punya ada satu pengumuman yang terbaru. Ini mungkin hadiah juga buat Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini begitu ya. Baru saja saya diupdate oleh Romo Marcel, BMV mendapat kuota 10 tambahan untuk misa bersama Bapak Uskup. Nah, ini hanya saya buka sampai jam 12. Silahkan diisi. Ini linknya hanya saya bagikan di dalam forum ini ya. Hadiah deh. Surprise. Hadiah deh. Ya, linknya sudah saya bagikan. Silakan Bapak Ibu yang punya akses membuka chat roomnya Zoom ini, diisi hanya 10 orang sampai jam 12. Itu saja Mas Ades, tambahan surprise hadiah bagi Bapak Ibu yang tekun mengikuti ini dan sigap juga mengisi linknya sampai jam 12. Lebih dari 10 mohon maaf Bapak Ibu ya, nanti saya hanya ambil 10 saja. Gitu. Oke, Gitu saja Mas Ades, terima kasih. terima kasih Pak Bayu. Oh, berarti ini statusnya siapa cepat dia dapat ya Pak ya? Betul, ini hadiah. Hadiah yang saya peruntukkan bagi teman-teman yang memang hadir di sini dan cepat gitu ya. Saya juga kaget ini. Supaya cepat gitu. Iya, supaya cepat ini daftar. Silakan Iya. Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di dalam Zoom pada siang hari ini. Pak Bayu sudah mengirimkan linknya di chat Zoom. Bapak Ibu dapat akses. Nanti 10 orang tercepat mendaftarkan, baik umat atau dirinya mendaftarkan ke dalam link tersebut. Nanti bisa ikut misa di tanggal 5 September ya Pak Bayu ya. Ya, Tambahan gitu Mas dari Ades. Romo Marcel. Oke, terima kasih banyak Pak Terima kasih Bayu semua. atas informasinya. Sama-sama Pak.
Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah akan sampai pada sisi terakhir, yaitu doa penutup. Sebelum doa penutup, kami meminta bantuan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir untuk dapat mengaktifkan kameranya, kamera Zoom-nya, karena kami akan mengirimkan, kami akan foto bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Sebentar, sebelum foto bersama, saya kirimkan linknya ya, silakan dilihat. Iya Mas Ades, maaf saya Sudah. salah. Iya, Ya, saya juga kirim jadi salah juga direct jadinya. nggak apa-apa. Sudah dapat diakses Bapak Ibu, linknya sudah Ya, keluar? silakan gitu, linknya. Sudah, oke. Kalau begitu, sembari kita mendaftar, sembari Bapak Ibu akses, mohon diaktifkan kameranya. Saya akan foto bersama. Silakan Bapak Ibu. Saya masih tunggu. Sudah, oke. Lagi pada ngisi kayaknya Mas Ades. Iya. Oke deh kalau gitu. Sembari nunggu ya. Oke, bagi yang sudah aktif untuk yang layar pertama, jadi kita ada 4 slide di sini. Mohon jangan dimatikan layarnya, kameranya sampai dengan saya bilang seluruh slide-nya sudah saya ambil. Oke, untuk slide pertama, Bapak Ibu silakan dapat senyum. 1, 2, 3. Oke, sudah. Untuk slide kedua, senyum kembali. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga, silakan senyum kembali. Bapak Ibu sekalian, seluruhnya aktifkan kamera. Silakan. Oke, Bu Agnes nggak aktifin kamera? Oke, Lagi 1. masalah, Pak. Kameranya lagi masalah. Oke, Maaf. siap. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir, silakan aktifkan kameranya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih sudah menghadiri Zoom untuk acara pada hari ini, yaitu peluncuran dan sosialisasi PJF Pekerja Jasa Freelance. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi motivasi kita bersama. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini dapat membantu umat kita, terlebih di dalam paroki BMP Katedral ini. Untuk pengumuman, jika Bapak Ibu sekalian nanti memiliki pertanyaan, kami memiliki hotline. Pertama, websitenya sudah kami berikan di dalam chat Zoom. Kami sudah sampaikan. Nanti nomor hotline-nya juga akan kami sampaikan. Ada di chat Zoom. Nanti seluruh pertanyaan Bapak Ibu yang tidak dapat tersampaikan pada pagi hari ini dapat sampaikan langsung ke dalam nomor tersebut, atau juga nanti buka websitenya dan langsung WhatsApp ke dalam nomor tersebut, karena nomor tersebut khusus untuk program ini. Oke, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami berharap semua yang dapat kami sampaikan pada hari ini membantu kami semua, kita semua yang ada di paroki ini. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih atas segala waktu yang telah diberikan untuk acara pada pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian. Semoga yang kami sampaikan berkenan, semoga yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik, dan jika pun ada kesalahan baik saya, Pak Moko, atau seluruh orang yang mengisi pada acara hari ini dapat